berbuka. Bila lapar, belilah makanan, makan enak dengan goreng tempe. Selamat datang kami ucapkan di acara webinar bersama Bapak Ence. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan serta kesehatan kepada kita semua sehingga kita sama-sama bisa hadir pada kegiatan webinar siang kali ini. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bikaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak narasumber kita pada siang ini, yaitu Bapak Dr. Insinyur Ince Darmo Jaya Supena MS. Salam kenal Bapak dan terima kasih sudah hadir pada siang ini. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Panitia, teman-teman Panitia dari berbagai wilayah ya. Kemudian tentunya yang berbahagia Bapak Ibu hadirin sekalian, peserta webinar pendalaman biologi seri 1 yang merupakan kerjasama antara IPB University dengan FUSI Bioma. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, perkenalkan, nama saya Intan Siti Hafifah. Saya dari Insan Cendekia Kota Batam. Insya Allah pada hari ini akan menjadi moderator untuk berjalannya kegiatan webinar biologi ini. Baik Bapak Ibu, mari kita lihat apa saja acara pada siang hari ini. Adapun acara pada siang hari ini adalah yang pertama tentu pembukaan, yang kedua pembacaan tata tertib webinar pada siang hari ini, kemudian penyampaian materi oleh Bapak narasumber, diskusi, kemudian pembacaan doa dan penutupan. Baik hadirin sekalian, untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita lihat tata tertib webinar pada siang hari ini untuk berjalannya acara. Adapun tata tertibnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, selama acara berlangsung, partisipan dimohon untuk menonaktifkan mikrofon dan kamera. Kemudian, tidak menggunakan fitur chat untuk saling sapa dengan sesama peserta. Tidak melakukan sharing screen. Kemudian, peserta wajib mengisi daftar hadir tentunya. Dan link daftar hadir akan dibagikan setelah sesi pemaparan materi. Kemudian akan ditutup setelah acara selesai. Berikutnya, tata tertib yang harus diikuti adalah terkait nanti setelah materi ada pemaparan materi, kemudian ada diskusi. Nah, apabila Bapak Ibu peserta hadirin sekalian ingin bertanya, boleh di chat saja, tidak langsung disampaikan secara verbal. Adapun formatnya adalah pertanyaan hanya dapat diajukan chat dengan format nama, spasi sekolah, kemudian pertanyaannya apa begitu. Misalnya saya dari Insan Cendekia Kota Batam, kemudian sebutkan pertanyaannya apa. Berikutnya, sertifikat akan dikirimkan ke email peserta yang sudah Bapak Ibu masukkan saat pendaftaran. Dan yang terakhir, materi pada webinar kali ini dapat Bapak Ibu unggah di https://ipblink materi 1 webinar. Baik Bapak Ibu, demikian tata tertib kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan acara kita berjalan dan penuh dengan keberkahan. Ingin saya sampaikan bahwa webinar kali ini merupakan webinar yang dilaksanakan atas kerjasama IPB University dengan FUSI Bioma, yang beberapa anggota FUSI Bioma tentu hadir saat ini dan menjadi panitia pelaksana. Baik Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita ke acara inti ya Bapak Ibu, yaitu penyampaian materi dari Pak Ence. Ya Bapak,
Tapi sebelumnya izinkan saya membacakan CV-nya terlebih dahulu. Nah, baik Bapak Ibu hadirin sekalian, berikut adalah narasumber kita pada siang hari ini. Beliau adalah Bapak Dr. Insinyur C. Darmo Jaya Supena MS, merupakan dosen Divisi Fisiologi dan Genetika Tumbuhan Departemen Biologi FMIPA IPB University, kemudian Dekan FMIPA Militer di Unhan, Republik Indonesia ya. Beliau beliau S1 dan S2-nya ternyata di Biologi IPB ya Bapak ya. Ya. Kemudian IPB Lover. Berikutnya S3 beliau adalah di Plant Sciences Wageningen University Belanda dengan keahlian adalah pengembangan dan implementasi teknologi hayati dan teknik mutagenesis untuk mempercepat produksi galur murni sayur dan pengembangan varietas hibrida. Baik Bapak Ibu, demikian biodata dari narasumber kita hari ini. Nah, tentu tidak sabar kan Bapak Ibu bagaimana luar biasanya materi hari ini. Untuk itu dengan segala hormat kepada Pak Ence, disilahkan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Intan sebagai moderator atas kesempatan untuk sharing, lebih kepada sharing ya, sehingga berbagi pengalaman. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat untuk semuanya. Ini siang hari ya. Mudah-mudahan semangat. Baik, Alhamdulillah ada kesempatan untuk berbagi. Mudah-mudahan apa nanti yang dibagikan bisa Bapak Ibu mengambil manfaatnya. Khususnya ini kan sebagian besar dari Bapak Ibu guru ya, madrasah aliyah. Jadi saya senang sekali bisa berbagi di sini karena kalau ada sesuatu yang baru kemudian Bapak Ibu sampaikan ke misalnya murid-muridnya secara tidak langsung, ini udah amal jariyah gitu ya. Senang sekali. Jadi apalagi dengan peserta yang tadi saya lihat sudah di angka 360-an. Itu udah besar jadi karena ini seluruh Indonesia dan memang penyelenggaranya cukup napit ini. Pusi bioma sendiri udah besar, pusi lagi. Dua bioma berpusi, jadi besar sekali ini. Forum Komunikasi Guru Biologi Madrasah Aliyah Nasional. Terima kasih atas kesempatannya. Saya dikontak Pak Jepri untuk mengisi ini dan katanya karena terkait genetika pewarisan sifat, maka saya diminta oleh Pak Jepri, saya langsung katakan siap aja. Karena kalau genetika kan udah sehari-hari ya, ngajar genetika baik di S1 maupun di S2. Jadi hal yang materi itu banyak gitu, tinggal ngumpulin aja langsung jadi gitu ya. Baik, ini yang diminta topiknya terkait konsep dasar pewarisan sifat. Bapak Ibu ya pasti sudah tahu apa itu pewarisan sifat. Misalnya anak-anak kita kelihatan itu, misalnya kalau hidungnya lebih mirip bapak atau ibu gitu ya. Atau kadang ketika kita datang ke teman lama yang punya anak, kemudian kita lihat-lihat anaknya kok tidak mirip bapak dan ibunya, lebih mirip teman kita dulu. Bisa jadi. Nah, mudah-mudahan dengan pola pewarisan sifat yang dipahami nanti tidak boleh sembarangan nuduh yang tidak-tidak gitu ya. Jadi ini misalnya ya pada manusia pasti banyak yang Bapak Ibu dilihat sehari-hari, apakah itu misalnya paling tidak rambut yang paling gampang, apakah ika lurus dan lain sebagainya, hidung apakah mancung atau pesek pada umumnya orang Indonesia dan lain sebagainya. Burung misalnya yang paling menarik burung parkit adalah bulunya ya. Bulunya apakah warna hijau, kuning, biru dan lain sebagainya, atau yang sederhana yang setiap hari kita lihat warna bunga dan kita sangat tertarik dengan bunga dengan warnanya. Nah, bagaimana ini pola pewarisannya? Bagaimana warna bunga itu diwariskan? Bagaimana
tadi pada manusia beberapa sifat yang sudah kita kenal sehari-hari diwariskan. Nah, sebaiknya ya kita pelajari supaya nanti jangan sampai salah memahami, yang kadang-kadang tadi menuduh gara-gara melihat tadi anak teman itu kok lebih mirip teman kita yang lama dulu gitu, ya salah nuduh nanti. Padahal nanti secara genetika bisa dijelaskan bahwa peluang untuk sama itu sangat kecil gitu ya. Sangat kecil. Jadi berharap nanti Bapak Ibu bisa memahami lebih baik sehingga nanti bisa menjelaskan tentang pola pewarisan sifat ini. Nah, salah satu yang kenapa bisa dipelajari sifat ini kalau ada yang berbeda, ada yang keragaman. Misalnya warna bunga ya, itu bisa dipelajari pola pewarisan sifatnya kalau ada ciri yang berbeda. Misalnya cirinya ada yang warna bunga ungu, ada warna bunga putih. Nah, kalau sama-sama putih semua, nggak ada bedanya, nggak bisa dipelajari pola pewarisannya. Pola pewarisan sifat bisa dipelajari karena ada keragaman, ada perbedaan, ada variasi di dalam suatu karakter, dalam suatu sifat. Jadi ada ciri yang berbeda. Nah, kita dalam waktu tadi sekitar 60 menit ya, akan membahas ini. Yang pertama terkait teori Ya, betul, pewarisan. Bapak. Iya, 60 menit. iya, Betul. 60 menit betul. Ya, ini yang pertama terkait ini tentu saja nanti pola pewarisan yang utama akan dijelaskan adalah genetika Mendel. Itu yang paling utamanya. Karena itu yang paling diakui sampai sekarang untuk pewarisan sifat berbasis dari percobaan yang kemudian dilaporkan oleh Mendel. Tetapi tentu untuk memahami ke sana ada baiknya juga lihat sebelumnya. Sebelum genetika Mendel apa yang sudah dipahami saat itu. Kemudian berikutnya tentu ke pengembangannya yang kadang-kadang ini sering agak sedikit salah kaprah terutama di teman-teman di guru tadi SLTP SLTA yang kadang-kadang salah ini seolah-olah menyimpang dari genetika Mendel padahal hanya pengembangannya. Nah, itu nanti kami jelaskan tentang pengembangan genetika Mendel dan barulah nanti di bagian akhir kami coba menjelaskan tentang kenapa terjadi penyimpangan genetika Mendel. Itu ya. Itu mudah-mudahan bisa dalam waktu 60 menit tadi. Nah, bagi Bapak Ibu yang maaf ada sesuatu yang masuk. Nah, bagi Bapak Ibu nanti kan tadi udah bisa mengunduh materinya. Mungkin ketika tadi waktunya sangat singkat 60 menit agak kesusahan untuk mengikuti secara penuh, ada bagusnya materinya juga bisa diunduh supaya kalau misalnya Bapak Ibu balik lagi bisa dilihat dari materi itu. Baik, sebelum ke genetika Mendel, ini beberapa yang perlu dipahami saat itu yang teori yang populer yang diterima di masyarakat saat itu diantaranya adalah teori pencampuran, blending teori. Yang konsepnya ini sederhana, prinsipnya bahwa anak adalah campuran dari kedua orang tuanya, dari kedua tetuanya. Jadi ini diibaratkan seperti mencampur dua warna cat, kuning dengan biru akan menjadi hijau gitu ya. Dan bahkan ini mungkin kadang-kadang di tertentu seolah-olah sekarang pun masih ada yang mengikuti teori ini. Misalnya ini, tapi ini agak agak sedikit joke ya, jangan jangan terlalu diseriuskan. Misalnya kan di kalangan ningrat itu mereka menganggap darahnya biru ya. Darah biru mereka. Nah, kalau kita rakyat jelata darahnya biasa, darah merah. Sehingga suka itu tuh ada nasihat dari kakek neneknya, apalagi ketika anaknya mau sekolah ke tempat lain, cucuku jangan sampai nanti nikah dengan rakyat jelata gitu. Karena mereka kalangan ningrat ya. Mungkin ketakutan ini teori pencampuran. Bayangin kalau darah biru ketemu darah merah jadi ungu nanti bukan priai, bukan rakyat jelata bisa lain tuh darah ungu ya. Yang kayak gitu kira-kira ya. Kemudian teori Lamarckian ini prinsipnya berarti apa yang didapat selama hidup nanti bisa diwariskan. Ini contoh yang biasa dijadikan contoh leher jerapah yang panjang ini karena proses adaptasi selama dia hidup dan itu terus diwariskan.
Nah, ini banyak yang mencoba membuktikan ini dan ternyata tidak terjadi. Di antaranya Agus Westman mencoba dengan tikus yang dipotong ekornya, dibiarkan kawin, beranak pinak, balik lagi, berekor lagi, dan seterusnya. Sehingga pada prinsipnya ini teori-teori yang sebelum Mendel ini umumnya akhirnya tidak bisa menjelaskan dengan baik tentang pewarisan sifat. Jadi pasti ada kekurangannya. Kayak blending teori tadi mungkin di kasus tertentu bisa benar, tapi berikutnya bagaimana? Berikutnya bagaimana? Di generasi berikutnya bagaimana? Nah, ini prinsipnya semua itu akhirnya tertolak secara saintifik. Nah, yang diterima kebenarannya sampai sekarang adalah yang dikemukakan oleh Mendel. Mendel ada museumnya ini di Brno di Czech Republik. Saya kebetulan ketika pembukaan museumnya bisa datang ke sana, jadi melihat apa yang dikerjakan oleh Mendel, bahkan bekas rumah kaca dan kamarnya juga bisa dilihat di sana. Nah, prinsipnya apa yang disampaikan oleh Mendel yang dipublikasikan pada tahun 1866 itu dia hasil percobaan menggunakan kacang kapri, Rhizum sativum. Beliau itu selain memang senang dengan biologi, juga dia ahli matematika. Ini hebatnya kombinasi ilmu-ilmu dasar ya. Beliau itu menyenangi biologi, tetapi dia juga senang matematik, ahli matematik. Nah, ini harusnya memang ilmu-ilmu dasar itu jangan hanya biologi, cuma belajar biologi aja, tapi harus kuat juga kimianya, harus juga kuat juga fisikanya, harus kuat juga matematika, barulah nanti bisa membuat terobosan-terobosan baru. Nah, ini salah satunya yang dilakukan oleh Mendel. Nah, kenapa dia menggunakan Rhizum sativum? Tadi yang pertama harus ada sifat dengan ciri yang berbeda. Dan ini ditemukan misalnya di warna bunga, di bentuk polong, di bentuk biji, ya. Bisa dilihat ada sifat dengan ciri yang berbeda. Kemudian juga memungkinkan Mendel melakukan persilangan buatan. Dia bisa mengendalikan bagaimana supaya tidak terjadi penyerbukan sendiri, tetapi lebih ke penyerbukan yang dia kendalikan atau penyerbukan silang. Nah, teknisnya nanti Bapak Ibu bisa dilihat di slide-slide yang ada ini. Ini prinsipnya ketika bunga misalnya ungu dijadikan bunga betina, maka jangan sampai polen dari bunga ungu ini menyerbuki putik gitu ya. Jadi sebelumnya harus istilahnya dikastrasi atau dikebiri dulu, dibuang anternya. Sebelum terjadi penyerbukan sendiri dibuang, baru nanti biasanya sehari sebelumnya dilakukan ini, kemudian ditutup, baru besoknya disilangkan. Nah, cara menyilangkannya tinggal ngambil bunga yang sedang mekar segar, ambil anternya, kemudian oleskan ke kepala putik. Maka terjadi penyerbukan, dilanjutkan dengan fertilisasi. Kalau jadi, maka jadilah ini biji di dalam polong. Dan biji ini adalah biji F1. Ketika ditanam, jadilah tanaman F1. Tanaman F1 kalau dibiarkan terjadi penyerbukan sirip, maka nanti polongnya akan dijadikan untuk biji dari polongnya akan dijadikan untuk tanaman F2 dan seterusnya. Nah, Mendel melakukan ini untuk 7 sifat yang berbeda. Ini ada 7 sifat yang berbeda. Jadi warna biji, kemudian tadi bentuk biji dan seterusnya ya. Salah satunya tadi yang dijelaskan warna bunga. Jadi ada 7 sifat yang dipelajari oleh Mendel. Nah, hasil percobaannya prinsipnya ketika menyilangkan tadi, menyilangkan bunga ungu dengan putih, dia akan menghasilkan bunga ungu, 100% bunga ungu. Tetapi ketika bunga ungu ini dibiarkan menyerbuk sendiri, ternyata di F2-nya didapatkan 3 bagian untuk bunga ungu, 1/4 bagian untuk bunga putih. Gitu ya. Tepatnya bukan 3:1 ya. Tepatnya berapa ini? 705 berbanding 224 yang sesungguhnya. Nah, kelihatan di sini, karena Mendel ahli matematika, dia untuk melihat ini tidak dari jumlah yang sedikit, tapi jumlah yang mewakili populasi, gitu ya, yang mewakili populasi, sehingga bukan disimpulkan dari hanya misalnya 10 tanaman, bukan begitu. Dia sampai ini hampir 1000, gitu ya, hampir 1000 dia pelajari.
tanaman ada 1000 tanaman, lihat warna bunganya ungu dan putih. Tapi prinsipnya ini nanti setelah diuji statistik perbandingannya 3:1 di F2-nya. Jadi untuk ketujuh sifat sama ini polanya ya. Polanya sama 3:1 di F2-nya. Nah, tadi Mendel itu ahli matematik, jadi dia dicoba diuji dengan warna bunga tadi 705 banding 225 ini diterima 3:1 secara statistik dengan uji Q kuadrat. Nah, dengan hasil uji Q kuadrat ini, maka Mendel bisa menyebutkan bahwa sifat warna bunga ini dikendalikan oleh satu gen, kalau sekarang istilahnya. Tapi waktu itu kan belum ada istilah gen. Waktu zaman Mendel 1866 tadi, belum ada istilah gen, suatu faktor saja. Ya, jumlahnya ada sepasang, dalam faktor itu, dan hubungan antar faktor yang ada sepasang tadi bisa dominan resesif, gitu ya. Hal ini ungu bersifat dominan terhadap putih. Oke, jadi akhirnya dibuatlah ini modelnya. Nah, tadi karena dia ahli matematika juga, maka dibuatlah modelnya untuk bisa menjelaskan kenapa di sini 100% ungu, kemudian di F2-nya 3/4 ungu, 1/4 putih, dia bisa membuatkan model semacam ini, model di samping kanannya. Di sini dimisalkan yang sepasang faktor tadi dengan huruf ya, di sini dengan P kapital dan non kapital, P besar untuk ungu gitu ya. Nah, dia karena kemampuan tadi, kemampuan matematisnya bisa membuatkan model untuk menjelaskan bagaimana menginterpretasikan data hasil persilangan. Ini mungkin salah satu kehebatannya dia, yang mungkin tidak dipunyai oleh sebagian besar biolog-biolog saat itu. Oke, jadi dengan ini, kenapa tadi perbandingannya 3/4, 1/4 segala macam, dia bisa jelaskan dengan detail, bisa jelaskan dengan detail. Jam kos. Mohon Ada ada yang gampang sekali orang anak sekarang jam kos. ada yang bocor nih panitia bisa. Jamnya siapa? Di Ada panitia mohon. prakarya apa sih? Udah mohon panitia nanti bisa Bapak di mute, Pak. Mohon di maaf. mute ya. Iya, termute. Iya. Iya, harus spesial kan tidak di mute, tapi yang lain di mute. Baik, jadi tadi akhirnya disimpulkan Iya, bahwa betul. hasil investasinya bahwa setiap sifat dikendalikan oleh sepasang faktor. Yang kemudian faktor itu kita kenal dengan istilah gen, gitu ya. Dan lebih lanjut variasi gen itu alel istilahnya. Kemudian setiap faktor ini jumlahnya sepasang tadi. Kenapa sepasang? Karena satu dari tetua jantan, satu dari tetua betina. Ini kehebatan Mendel ya, bisa menginterpretasikan tadi hubungan antar alel tadi pada kasus yang dia pelajari, misalnya untuk warna bunga itu dominan resesif. Nah, kemudian pasangan alel tadi yang dari jantan dan betina tadi akan berpisah lagi pada saat pembentukan gamet. Jadi bergabung gamet, kemudian bisa berpisah lagi ketika membentuk gamet. Nah, ini kan suatu yang tadi bertolak belakang dengan teori pencampuran, karena bahwa ini utuh ya. Nah, gamet kemudian akan berpadu kembali secara bebas pada saat perpasangan melalui proses perkawinan atau fertilisasi. Nah, ini yang mungkin tidak dilakukan oleh ilmuwan lainnya, menginterpretasikan semacam ini. Nah, prinsipnya tadi dari 7 sifat yang dia pelajari itu sama fenomenanya, seperti kasus di warna bunga, gitu ya. Nah, dari percobaan monohibrid ini, akhirnya Mendel bisa menyimpulkan ini tentang adanya hukum segregasi. Jadi pada saat pembentukan gamet,
gen-gen yang sepasang atau yang sepasang faktor tadi akan berpisah, akan bersegregasi gitu ya. Sehingga inilah disebut dengan hukum segregasi. Kemudian ada kaidah tadi dominan resesif ketika pengendali ungu bersifat dominan terhadap putih. Nah, dari hasil percobaan monohibrid ini, Mendel sebenarnya sudah mulai menyimpulkan teori pewarisan terpisah. Nah, ini bertolak belakang dengan teori pencampuran. Karena di sini sudah jelas ini terpisah itu artinya utuh gitu ya, nggak bercampur, tidak bercampur. Jadi setiap sifat dikenali oleh sepasang alel yang berasal dari tetua tadi jantan dan betina, misalnya tadi warna putih dan warna merah, nah tetap mempertahankan identitasnya, tidak bercampur, karena nanti akan berpisah lagi saat pembentukan gamet, gitu ya. Nanti kalau di bagan persilangan tadi sampai F2 terlihat misalnya di F1 tidak ada warna putih ya, warna 100% ungu, tapi di F2 muncul lagi warna putih. Itu menunjukkan alelnya atau pasangan faktornya itu utuh, tidak bercampur karena dia bisa muncul lagi. Oke, untuk membuktikan tadi bahwa sepasang faktor tadi yang bisa berpisah itu dengan uji tes cross. Jadi di F1 tadi yang 100% warna ungu ini, benarkah nanti bisa memunculkan warna putih? Itu dicek dengan di tester, ya, dilakukan tes cross dengan genotip yang homozigot resesif, warna putih dalam hal ini, sehingga nanti turunan yang didapat akan menggambarkan segregasi gamet dari si tetua F1 ini. Dan ini terbukti, prinsipnya itu terbukti. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat di kasus-kasus lainnya juga sama monohibrid Mendel, misalnya ini pada kasus di jagung untuk sifat warna aleron biji hitam dan kuning itu dikendalikan satu gen bebas dan artinya bersegregasi, kemudian juga terjadi kaidah dominan resesif, dominan yang hitam, resesif yang kuning. Atau di kita, di manusia banyak juga yang monohibrid. Contoh misalnya telinga, kalau kita nih, telinga ada yang bergelambir, ada yang menempel. Nah, yang bergelambir ini itu yang sifatnya dominan. Jadi dalam populasi harusnya lebih banyak yang gelambir karena akan 3/4-nya, sedangkan yang menempel hanya 1/4-nya. Juga untuk sifat-sifat lainnya, misalnya di sini apa bintik pada kulit gitu ya. Nah, ini tapi hanya lihat biasanya di bule ya, yang kulitnya transparan. Kalau kita kan kulitnya lebih gelap, gak kelihatan bintik-bintik di kulit kita. Padahal sebenarnya di populasi lebih banyak yang berbintik daripada yang tidak ada bintiknya. Jadi kalau kita ketemu orang-orang bule, lebih sering kita menjumpai dia ada bintik-bintiknya. Nah, itu karena 3/4-nya dalam populasi itu yang berbintik daripada yang tidak berbintik. Nah, kalau kita bukan artinya seluruhnya tidak berbintik karena kulit kita lebih gelap dari bintik tadi. Dan banyak yang lainnya, begitu juga untuk kasus. Nah, tetapi untuk di manusia ini bukan berarti kayak Mendel tadi ya, menyilang-nyilangkan untuk mempelajari pola pewarisan sifat. Tidak begitu. Tetapi dipelajarinya dari silsilah. Jadi ini pun gambar silsilah nih ya. Silsilah kakek nenek gitu, bapak ayah ibu dan seterusnya sampai kita dipelajari. Nah, kalau untuk kayak gini kan masih bisa kelihatan ya, gampang. Tapi kalau untuk sifat-sifat yang lain itu susah. Biasanya hanya ada di keluarga-keluarga kerajaan, bukan hanya namanya, bukan hanya jenis kelaminnya, tapi dicatat juga berbagai karakter dan sifat lainnya. Nah, salah satunya contoh sampai untuk hemofilia ini bisa dipelajari karena berbasis dari silsilah keluarga kerajaan di Eropa. Sampai akhirnya bisa dipelajari, oh ternyata hemofilia dikendalikan oleh satu gen resesif dan terpaut pada kromosom X gitu. Jadi untuk manusia bukan disilang-silangkan, dikawin-kawinkan gitu sengaja seperti kasus Mendel tadi, tidak, tapi dari silsilah. Kelainan
pada manusia juga banyak yang monohibrid, misalnya albino yang paling gampang kita lihat. Jadi albino itu resesif, jadi boleh dikatakan akan sulit ya, yang harus homozigot resesif. Jadi di kita itu mungkin udah hampir nggak ada sekarang di populasi yang albino, tapi masih ada aja 1-2 ya. Nah ini kan dikendalikan oleh allele resesif, dan untuk muncul albino dia harus homozigot resesif. Dan beberapa banyak yang lainnya. Nah, bagaimana dengan pewarisan warna bulu burung tadi di gambar awal? Nah, ini jangan sampai misalnya pada kasus gambar di sini, kalau misalnya tipe liar kawin dengan tipe liar, anaknya tipe liar lagi kan udah pasti gampang. Ya iyalah orang yang dikawinkannya tipe liar. Tapi kalau misalnya ini kasus yang di bawah ini, tipe liar yang kuning kehijauan ini dengan biru langit dikawinkan, anaknya tipe liar. Ini juga masih oke, karena ikut salah satu induknya gitu ya. Tapi bagaimana kalau yang bawah? Yang dikawinkan itu tipe liar dengan tipe liar, tapi kok muncul ada biru langit? Kan di kandang itu cuma ada sepasang. Kebetulan dua-duanya tipe liar, tapi kok anaknya ada yang biru langit? Apakah yang anaknya ini tidak diakui? Nah, itu jangan sampai tidak diakui. Kita harus pelajari pola pewarisannya. Kenapa sampai muncul ada karakter atau ciri yang tidak ada di dua tetuanya. Nah, itu kan bisa jadi dia ketika itu di sini yang heterozigot dua-duanya, baru muncul ketika ketemu resesif dengan resesif misalnya. Oke, itu yang monohibrid. Kemudian Mendel melanjutkan dengan percobaan yang dihibrid, dua sifat sekaligus dipelajari, misalnya ini bentuk biji dan warna albumen. Ini kelihatan di ini polong biji F2, misalnya bundar kuning, keriput kuning, ini bundar hijau, keriput hijau, ini di polong F2 gitu ya. Nah, hasil percobaannya Mendel ini angkanya. Sama juga jumlahnya banyak ya, bukan hanya 10 gitu. Sampai berapa ini? Lebih dari 500 dia pelajari, dapat angka ini. Nah, bagaimana untuk memahami ini? Tadi Mendel itu ahli matematik, dia pelajari satu persatu dulu. Kalau satu persatu, dia bisa membuktikan seperti percobaan awalnya dia, bahwa masing-masing karakter dikendalikan oleh satu gen, ada 2 alel, ya, dan berlaku kaidah dominan resesif. Baik untuk bentuk biji maupun untuk yang satunya lagi warna albumen. Tapi bagaimana untuk ketika dua sekaligus dipelajari? Nah, Mendel ahli statistik, dia menggunakan teori peluang. Dengan kaidah peluang bisa menduga apakah hasil observasinya ini sesuai dengan kaidah tertentu. Di antaranya di sini yang diujikan adalah untuk berpadu bebas. Akhirnya dari pengujian ini terbukti bahwa diterima bahwa sebaran ini sesuai dengan sebaran harapan. Sebaran harapan ini dibentuk dari hipotesis berpadu bebas, maka bisa disimpulkan bahwa kedua gen yang mengendalikan dua karakter yang berbeda ini, yaitu bentuk biji dan warna albumen, masing-masing tadi sudah diuji dikendalikan oleh satu gen. Ternyata ketika dua-duanya dianalisa sekaligus, itu terjadi berpadu bebas. Artinya berarti kedua gen pengendali sifat ini berada pada kromosom yang berbeda, gitu ya. Nah, ini dari interpretasinya beliau, Mendel mencoba melihat ada dua peluang, apakah berpadu tidak bebas atau adalah yang berpadu bebas yang ini. Jadilah dari percobaan dihibrid ini muncul ini hukum Mendel kedua tentang berpadu bebas. Tentang berpadu bebas. Jadi pada waktu pembentukan gamet F1, selain terjadi segregasi antar kromosom homolog, juga antar kromosom non-homolog bisa berpadu secara bebas. Sehingga peluangnya ini menjadi 1/4, 1/4, 1/4. Gitu ya. Ini tentang hukum Mendel kedua. Nah, ini pun sama dibuktikan oleh Mendel, hebatnya Mendel. Kalau
ada suatu teori udah bisa teruji pun dia buktikan lagi dengan melakukan ini test cross, dan ini terbukti perbandingannya akan 1/4, 1/4, 1/4 gitu ya. Dengan hasil yang ini angkanya hampir kurang lebih 100 ya. Yang diamati dia turunan dari hasil test cross-nya sampai 100 dan perbandingannya diterima 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Ini contoh yang lain di jagung, tadi amati selain warna juga bentuk bijinya sama, ini kejadiannya di hibrid masing-masing dikelilingi oleh satu gen, antara satu dengan yang lain berada pada kromosom yang berbeda atau bebas. Nah, ini nanti untuk kepentingan praktis ya bisa digunakan, Bapak Ibu nanti dilihat saja. Nah, prinsipnya nanti berarti sini didapat hukum Mendel kedua. Mana? Hukum Mendel kedua ini berpadu bebas ini. Jadi ketika R besar dengan R kecil, R kapital, non kapital bersegregasi, itu hukum Mendel 1. Tapi ketika nanti bergerak berpadunya dengan Y, dengan Y besar atau Y kecil, itu adalah hukum berpadu bebas. Ini yang dimaksud dengan hukum Mendel kedua. Oke, kemudian berikutnya, waktu itu kan belum diketahui tadi gen, belum diketahui kromosom juga belum diketahui, baru ini 30 tahun kemudian diketahui ada genetika kromosom, bagaimana tingkah laku kromosom. Dan ternyata ketika kromosom bisa dipahami, bisa diamati, ternyata ada keparalelan antara genetika Mendel dengan genetika kromosom, khususnya kromosom saat meiosis. Jadi bagaimana tadi bersegregasi ada sama dengan pemisahan kromosom homolog pada saat meiosis pertama. Gitu ya, pemisahan kromosom homolog pada saat meiosis pertama. Kemudian hukum berpadu bebas juga sama dengan tingkah laku kromosom pada saat pembentukan gamet tadi. Jadi di meiosis 1 ketika berpisah kromosom homolog 1 dengan yang lainnya itu berpadunya itu secara bebas. Nah, ini lebih meyakinkan lagi yang tadinya masih abstrak, apa yang dikemukakan Mendel bisa lebih nyata karena perilaku faktor yang dikemukakan oleh Mendel itu ada di kromosom ini. Ada di kromosom. Oke, jadi ini kalau dikaitkan dengan tadi di hibridnya Mendel kurang lebih sama seperti ini. Jadi ada kesetaraan antara kedua yang tadi. Nah, berikutnya akibat dari konsekuensi ini saja, baru melihat dari segregasi dan berpadu bebas saja, bisa dibayangkan tadi kalau hanya 2 pasang saja bisa dihasilkan 4 jenis gamet. Bagaimana kalau pada kita manusia ada berapa pasang kromosom? Ada 23 pasang. Kalau 23 pasang dan jumlah ini berbasis pasang, ini 2 pangkat N itu pasangan kromosom, maka berarti pada kasus di manusia akan berapa pasang? Akan lebih dari 8 juta jenis gamet yang dihasilkan. Jadi berarti saya dapat gamet dari ayah saya itu frekuensinya 1/8 juta ini. Sehingga ketika saya mau mewariskan ke anak saya yang laki-laki seperti yang saya, peluangnya akan hanya 1/8 juta. Sehingga hampir tidak mungkin gitu. Hampir tidak mungkin, apalagi kalau bertemu itu 2 kejadian bebas lagi. Bayangin 1/8 juta kali 1/8 juta. Jadi boleh dikatakan setiap individu manusia itu kalau reproduksinya lewat reproduksi seksual, artinya lewat pembentukan gamet kemudian pertemuan gamet, maka setiap individu itu akan unik. Hanya ada sekali dan tidak pernah ada sebelumnya dan tidak akan pernah ada kemudian. Jadi di antara kita itu semuanya unik berarti. Karena konsekuensi dari ini aja nih, baru dari konsekuensi
segregasi dan berpadu bebas. Padahal untuk keragaman ada yang lainnya loh ya, ada yang lainnya. Jadi boleh dikatakan hampir tidak mungkin ada orang yang sama, persis. Kecuali kalau kasus yang kembar identik itu lain lagi. Tapi kalau yang tidak kembar identik dan apalagi berbeda generasi, berbeda orang tua, pasti itu boleh dikatakan hanya ada sekali seumur hidup. Kemudian hal yang lain yang sering terjadi juga, yang ini kadang-kadang salah pengertian tentang ini pengembangan Mendel tadi, ya. Mendel kan hanya kasus dominan resesif penelitian dia. Penelitian dia itu hanya untuk kasus dominan resesif, kaidah dominan resesif. Tapi ternyata hubungan antar alel itu tidak selalu dominan resesif. Ada juga misalnya kasus dominan tak penuh atau intermediate. Contoh pada warna bunga Snapdragon, warna bunga pukul 4. Nah, itu bukan berarti menyimpang dari hukum Mendel, tidak sama sekali. Kodominan juga sama. Pada kasus golongan darah misal tidak menyimpang dari hukum Mendel, hanya saja kaidah antar alelnya berbeda. Begitu juga letalitas. Nah, saya contohkan ini pada kasus bunga Snapdragon tadi. Nah, kalau Mendel kan ketika merah dikawinkan putih, salah satu nanti misalnya merah. Karena sifatnya dominan, di sini muncul karakter baru, merah muda. Nah, merah muda di sini bisa jadi kalau balik lagi ke tadi, ini kayak pencampuran merah dengan putih jadi merah muda. Tidak. Karena kalau pencampuran nanti turunannya berikutnya akan merah muda semua. Nah, ini muncul merah lagi, muncul putih lagi. Jadi yang benar berarti kan teorinya discrete Mendel bahwa yang mengendalikan karakter ini sifatnya utuh, bisa bergabung, bisa berpisah gitu ya. Ini pada kasus apa tadi? Intermediate. Kemudian kalau kasus yang kodominan itu bedanya adalah kedua-duanya muncul. Kalau tadi kan muncul sifat ciri baru ya, merah putih jadi merah muda. Kalau ini kawin merah dengan putih, di bunga keturunannya ada merahnya, ada putihnya. Jadi dua-duanya terekspresi. Pada kasus di golongan darah kita juga dengan alel IA dan IB ini sifatnya kodominan. Jadi ketika IA dan IB bergabung ini pada golongan darah AB, maka menggumpalnya di serum anti A maupun di serum anti B. Jadi dua-duanya terekspresi kalau kasus yang kodominan. Kalau contoh lain yang letal, ini contohnya pada mencit ini. Dia di F2-nya tidak dapat perbandingan 3:1, selalu 2:1, dan ternyata karena ini ada yang mati ketika yang homozigot dominan. Jadi hubungan antar alel tidak selalu dominan resesif. Kemudian pengembangan berikutnya alel ganda. Alel ganda itu dalam tadi ketika Mendel satu sifat atau satu gen itu dikendalikan oleh satu gen, ada dua alel, hanya dua alel ya, hanya dua alel. Padahal pada kenyataan ada lebih dari dua alel. Misalnya pada golongan darah aja 3 alel. IA, IB, dan I0 gitu ya. 3 alel. Contoh lain misalnya ini pada kasus tumbuhan nih. Untuk pola warna di bunga ini, di clover ini, tripolium, dari satu gen ada 7 alel berbeda. Sehingga dari 7 alel yang berbeda ini bisa mendapatkan ada 22 jenis fenotip. Jadi ini satu gen tidak selalu hanya 2 alel, bisa lebih dari 2 alel. Tadi contohkan yang 3 alel pada golongan darah kita manusia, dan contoh 7 alel pada apa nih di daun clover ini. Kemudian pengembangan berikutnya yang biasa diajarkan adalah ini. Satu sifat dikendalikan oleh 2 gen dan 2 gennya bebas. Ketika 2 gen bebas, berarti ini berlaku hukum Mendel, berpadu bebas. Tetapi di sini perbandingannya bisa macam-macam, kasus 1 sampai 7 ini.
kasus 1 sampai 7 perbandingan 9331, 1231 dan seterusnya sampai 15:1. Contoh untuk yang kasus 931 misalnya ini pada apa nih? Paprika ya. Warna buah paprika matang, ada yang merah, hijau, kuning dan coklat. Nah, ini ternyata warna ini dikendalikan bukan hanya satu gen, tapi ada 2 gen. Nah, 2 gennya bebas. Berlaku kaidah dominan resesif juga. Jadi ini sama dengan genetika Mendel sebenarnya. Hanya saja di sini cerita satu sifat dikendalikan oleh 2 gen. Begitu juga kepada kasus yang ini, misalnya warna untuk summer rose ini, labu-labuan ya. Untuk warnanya ini juga dikendalikan 2 gen dan ada kaidah epistatik. Pada kasus bunga, ini juga bunga kan tadi contohnya selalu dikendalikan 1 gen, ini dikendalikan 2 gen, dan modelnya epistasis resesif. Gitu. Kemudian contoh yang lainnya, komplementasi untuk warna bunga juga ini hanya 2, warnanya ungu dan putih, dan ini bukan dikendalikan 1 gen, dikendalikan 2 gen. Tetapi sifatnya komplementasi. Jadi untuk sampai warna ungu itu harus ada dua-duanya dominan. Harus ada dua-duanya dominan. Nah, ini nanti bisa dilihat lagi lebih detail karena waktu singkat, jadi harus saya percepat. Kalau duplikat, 2 gen ini seolah-olah sama fungsinya, sehingga hasilnya mendapatkan perbandingan semuanya resesif. Kemudian hal lain yang perlu diketahui juga, bahwa satu sifat tadi dikendalikan oleh 2 gen, bisa juga lebih dari itu. Bisa 3 gen, bisa banyak gen. Terutama untuk sifat-sifat yang kuantitatif, yang sifatnya kuantitatif pasti dikendalikan oleh banyak gen. Tapi kalau yang kualitatif memang seperti ini tadi, 1 gen, 2 gen, 3 gen gitu ya. Tapi kalau kuantitatif, misalnya tinggi tubuh kita dan lain sebagainya, itu pasti dikendalikan oleh banyak gen. Nah, kemudian yang perlu dipahami yang terakhir adalah terkait penyimpangan Mendel nih. Baru nih kita bercerita tentang penyimpangan Mendel. Ini pada kasus Sweet pea untuk warna bunga dan bentuk polen. Warna bunga dan bentuk polen. Ini percobaan sudah lama sekali, tahun 1905. Jadi ketika mulai ditemukan tadi kromosom, ada yang melakukan percobaan yang semodel Mendel, tapi dia mendapatkan kok ada sesuatu yang berbeda dengan genetika Mendel. Bedanya di mana? Kalau dilihat satu persatu, warna bunga dikendalikan 1 gen. Kaidahnya dominan resesif juga sama. Begitu juga untuk polen. Polen panjang dengan polen bulat dikendalikan oleh 1 gen, dominan resesif juga. Jadi sama itu dengan genetika Mendel. Sama mengikuti kaidah Mendel. Tetapi ketika dua-duanya dilihat sekaligus, ketika dihibrid, ternyata perbandingannya tidak 9331. Tidak 9331. Nah, tidak ini kenapa? Karena berarti dia tidak berpadu bebas. Kenapa tidak berpadu bebas? Artinya dia berada pada kromosom yang sama. Jadi gen pengendali warna bunga dan gen pengendali bentuk polen berada pada kromosom yang sama. Berada pada kromosom yang sama. Nah, tetapi pertanyaan berikutnya, kenapa kok ada kombinasi baru? Kalau kombinasi baru di sini nanti terbentuk karena ada mekanisme pindah silang. Mekanisme pindah silang. Nah, ini jadi dia berada pada kromosom yang sama, gen P dan gen L. Kemudian kenapa terbentuk kombinasi baru ini? Karena ada mekanisme pindah silang. P kecil, L besar, P besar, L kecil bisa terbentuk karena adanya pindah silang. Itu ya. Ini bukti secara fisiknya terbentuk kiasma, kemudian terjadi pindah silang. Kemudian hal lain yang perlu diketahui juga, tadi bercerita kalau pada tanaman segala macam itu kan nggak ada istilah kromosom seks ya, semuanya kromosomnya sama. Tapi kalau pada manusia, pada lebah,
misalnya pada ini Drosophila, itu ada kromosom yang bertanggung jawab terhadap jenis kelamin. Nah, berikutnya bagaimana kalau gen itu berada di kromosom ini? Apakah akan seperti genetika Mendel atau ada sedikit bedanya? Nah, ini ternyata ada sedikit bedanya. Misalnya contoh pada warna mata lalat buah ini, merah dan putih. Dipelajari, dikendalikan oleh satu gen, ada 2 alel, merah dominan terhadap putih. Tapi dilihat di sini, ketika dilakukan resiprok, ketika merah dikawinkan, merah sebagai betina dengan putih sebagai jantan, dapat turunannya ini. Sedangkan resiproknya, betina putih dengan jantan merah, turunannya ini berbeda. Berbeda antara keduanya. Nah, jadi pada kasus yang resiprok berbeda, berarti ada kemungkinan dia bukan berada pada kromosom biasanya, tapi berada pada kromosom yang mengendalikan jenis kelamin. Jadi ini disebutlah gen terpaut pada kromosom seks. Jadi gen pengendali warna mata pada Drosophila ini berada pada kromosom yang mengendalikan jenis kelamin. Yang mengendalikan jenis kelamin. Oke, ini contoh di Drosophila. Di kita udah jelas, misalnya tadi hemofilia ya, hemofilia itu berada pada kromosom seks, khususnya pada kromosom X. Jadi bisa jadi meskipun ayah ibunya tidak hemofilia, nanti anaknya hemofilia ketika modelnya adalah pembawa gitu ya. Ketika yang satunya dominan, yang satu resesif, karena hemofilia itu resesif, jadi harus dua-duanya resesif baru muncul penyakit hemofilia. Atau berarti X-nya hemofilia resesif ketemu dengan Y kan tidak ada gen hemofilia. Jadi lebih sering nanti kejadian hemofilia itu biasanya terjadi pada yang laki-laki. Kemudian hal yang lain bahwa untuk pewarisan sifat ini bisa juga ada yang tidak langsung diekspresikan oleh genotipnya. Tapi pada kasus ini dipengaruhi oleh maternal. Jadi genotip dari induk betinanya menentukan misalnya pola ulir pada siput ini. Pola ulirnya apakah memutar ke kanan atau ke kiri, ternyata bukan ditentukan dari genotip si siput itu, tapi induk betina dari si siput itu. Begitu. Contoh yang lain di tanaman ini ada pada kecambah lupin, rasa pahit dan tidak, itu ternyata ditentukan oleh genotip dari induk betinanya. Kemudian hal lain yang perlu diketahui juga, ini hanya sebagai tambahan, bahwa gen pada misalnya kita manusia, selain ada di gen inti, ada juga di gen mitokondria. Gen yang ada di sitoplasma. Kalau di tumbuhan, selain mitokondria, ada juga di kloroplas. Jadi mitokondria dan kloroplas itu mempunyai DNA, mempunyai material genetik. Dan pola pewarisan untuk gen sitoplasma itu berbeda dengan yang dijelaskan Mendel tadi. Karena di sini nanti diwariskannya hanya dari ibu, maternal. Jadi untuk mengecek misalnya apakah ibu di rumah itu ibu kandung atau tidak, gampang, cek saja DNA mitokondrianya. Kita akan sama persis dengan DNA mitokondria ibu. Tidak ada sumbangsih dari ayah. Sumbangsih dari ayah itu hanya di inti. Kalau mitokondria itu sepenuhnya dari ibu. Jadi bisa dicek tuh ketika yang kasus yang bayi tabung kan dititipkan tuh ya. Bayi tabung itu dititipkan. Nah, itu bisa dicek dari DNA mitokondrianya. Apakah benar anak yang dititipkan atau anaknya si ibu yang mengandung tadi, yang dititipkan kandungan tadi. Itu. Nah, kemudian hal lain yang perlu diketahui juga sebagai wawasan bagi Bapak Ibu semua, bahwa apa yang kita lihat adalah variasi fenotip. Apa yang dijelaskan tadi semuanya berbasis dari variasi genotip ya. Apa yang kita lihat perbedaan segala macam itu karena variasi genotip, dan
variasi genotip yang sudah dijelaskan tadi adalah berbasis segregasi dan berpadu bebas, serta sedikit karena pindah silang. Nah, tetapi variasi fenotip ini juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Misalnya kalau produksi gabah, memang ada potensi genetik untuk berproduksi tinggi, tapi kalau tidak dipupuk misalnya, maka produksinya tidak akan maksimum berbasis genotipnya tadi, karena dia dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Jadi apa yang kita lihat itu sebenarnya kombinasi itu bisa jadi pengaruh genotip dan juga pengaruh. Tapi kalau untuk yang tadi kayak kualitatif seperti warna bunga, baik pada tanah yang subur atau pada tanah yang tidak subur sama-sama terekspresi warna ungu, meskipun mungkin paling juga beda intensitas ungunya kuat dengan ungu yang lebih lebih rendah keunguannya gitu ya. Nah, itu supaya jangan terpatok genetika itu genetika Mendel, sekalian saya tambahkan juga sedikit tentang di luar atau yang menyimpang dari genetika Mendel. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pas 60 menit. Tapi tadi bisa Bapak Ibu bantu dengan ini dibuat PDF-nya, jadi bisa dilihat lagi kalau ada yang perlu dipahami ulang. Dan nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi kalau ada bagian-bagian yang memang perlu penjelasan lebih atau ada sedikit pemahaman yang berbeda. Bisa kita diskusikan karena yakin Bapak Ibu sudah biasa juga mengajarkan genetika di sekolahnya, dan apakah apa yang saya sampaikan itu sama dengan yang biasa Bapak Ibu sampaikan atau ada perbedaan, kita diskusikan saja supaya nanti sama-sama kita belajar dari diskusi itu. Baik, itu Ibu Intan, untuk Baik, Bapak. sementara kita lanjutkan dengan diskusi supaya bisa lebih itu lagi pas lagi sesuai kebutuhan. Terima kasih. Ya, baik Bapak. Ya Bapak, terima kasih banyak Pak, materinya luar biasa ya. Dan kalau boleh disampaikan gitu ya, mungkin apakah saya saja sebagai guru atau mungkin teman-teman guru yang lain di sini, genetika ini adalah salah satu materi yang cukup sulit kita sampaikan ke siswa, begitu ya Pak? Itu untuk saya barangkali, tidak tahu untuk teman-teman guru yang lainnya mungkin mengalami hal yang sama. Dan luar biasa Pak, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya dari rekan-rekan yang hadir hari ini. Tapi berhubung kita terbatas oleh waktu ya, jadi kita pilih dulu untuk sesi pertama ini 3 pertanyaan. Jika waktunya masih ada, insya Allah nanti kita pilih lagi pertanyaan berikutnya, begitu ya Pak? Boleh. Bapak, ini ada pertanyaan pertama dari Bapak Hendrius Chandra, SMA Citra Nusa Cibinong. Jadi begini Bapak pertanyaannya, bagaimana penjelasan perbedaan kasus polimeri warna 15:1 dengan kasus poligen, Pak, atau kasus yang lebih dari 2 gen pengendali. Gitu Bapak. Barangkali boleh Bapak langsung dijawab saja, nanti kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Baik, kasus yang 51 tadi istilahnya di saya, istilahnya apa tadi? Kalau di penjelasan saya, kan yang duplikat, gen duplikat ya. Jadi satu sifat dikendalikan oleh 2 gen, dan 2 gen itu fungsinya sama. Fungsinya sama, berada pada kromosom yang berbeda juga, karena tadi berlaku kaidah Mendel, tetapi tadi fungsinya sama, sehingga akhirnya ketika 2 bersamaan tadi, yang mungkin hanya resesif semuanya kan hanya satu bagian dari 16. Sehingga yang 15 itu akan tadi warna misalnya, yang tidak berwarna hanya 1. Jadi kasus polimeri tadi berarti kasusnya kan dikendalikan 2 gen, 2 gennya bebas, dan antar kedua gen mempunyai fungsi yang sama. Ya tadi ya, fungsi yang sama, fungsinya bisa macam-macam, mengendalikan warna dan lain sebagainya. Atau di saya tadi istilahnya mempunyai apa? Istilah duplikat. Fungsinya duplikat antara gen 1 dan gen kedua. Sedangkan kalau poligen, satu sifat dikendalikan oleh banyak gen. Nah, tadi paling tidak contoh yang sederhana tadi ada warna bunga trompet yang tadi itu kan dikendalikan oleh 3 gen. Nah, tapi sebagian besar terutama yang sifat-sifat kuantitatif
sifat kuantitatif. Kuantitatif misalnya produksi gitu ya, atau misalnya jumlah polong, jumlah biji, itu kuantitatif itu. Biasanya tidak dikendalikan oleh sedikit gen, tapi oleh banyak gen, oleh poligen. Mungkin bisa puluhan gen yang berperan untuk akhirnya sifat produksi tadi. Jadi poligen itu 3 ke atas. Dan sebagian besar yang kuantitatif biasanya pasti poligen. Biasanya poligen. Begitu, Ibu. Baik Bapak, terima kasih banyak, luar biasa. Semoga Bapak yang tadi bisa Pak Henry dari ya Pak Cibinong. Henry, betul. Hmm. Semoga semakin mantap ya Pak, Bapak yang Iya, bertanya. tetangga dengan ke Centul, tetangga. Oh iya ya, dekat ya Pak. Betul, dekat dari Bogor. Baik Bapak, kita ke pertanyaan berikutnya. Kita masih ada beberapa pertanyaan dan ini luar biasa Pak, saya sampai bingung harus milih yang mana. Keren-keren. Baik, ini saya pilih pertanyaan dari sebentar nih Pak, ada dari Bapak Nufrianto dari umum, beliau tidak menyebutkan instansinya dari mana. Bapak, pertanyaannya adalah bagaimana menghindari adanya kontaminan atau hal yang tidak diinginkan pada saat persilangan, khususnya persilangan tanaman untuk kegiatan pemuliaan tanaman atau produksi benih tanaman, Bapak. Kemudian beliau ada 2 pertanyaan. Pertanyaan berikutnya adalah apakah ada perbedaan pewarisan sifat pada pemuliaan tanaman dengan bioteknologi, baik kultur jaringan dan rekayasa genetik. Begitu Bapak. Baik. Pertanyaannya ada 2 dari Pak barangkali Nufrianto. ini Bapak Nufrianto. Baik, yang Please, pertama silakan, tentang tadi menyilangkan, memang seringkali kita menyilangkan itu pada bunga sempurna ya. Bunga sempurna artinya ada jantan dan betina di satu bunga. Sehingga kalau kita tidak tahu persis kapan terjadinya proses persilangan sendiri, ya itu yang pertama harus diketahui dulu itu. Misalnya pada kasus di tanaman kacang-kacangan, itu bisa dipastikan penyerbukannya itu sebelum bunga mekar loh. Sebelum bunga mekar itu sudah terjadi penyerbukan. Sesaat sebelum bunga mekar itu sudah terjadi penyerbukan sendiri. Nah, kita tadi kan kita ingin mengupayakan penyerbukannya bukan penyerbukan sendiri, tapi penyerbukan dengan bunga lain. Maka berarti kita harus tahu persis kapan terjadinya penyerbukan sendiri. Dan sebelum terjadi penyerbukan sendiri itu harus kita kastrasi, kita buang anternya. Tadi makanya Mendel kan melakukan kastrasi tadi. Dibuang anternya itu sehari sebelum terjadi penyerbukan. Kemudian ditutup biasanya dengan kertas minyak, Kemudian baru besoknya disilangkan dengan bunga calon tetua jantan. Nah, karena nanti tetua jantan itu harus dari bunga yang polennya aktif, maka dari bunga yang mekar. Jadi ambil anter dari bunga mekar untuk calon jantan, dioleskan. Jadi dibuka dulu tadi, sudah ditutup, dibuka dulu, dioleskan, kemudian tutup lagi supaya tidak terjadi penyerbukan dari bunga lain. Karena kalau terjadi penyerbukan dari bunga lain kan bisa masalahnya nanti kontaminasi tadi. Jadi proses kastrasi, kemudian pengendalian supaya tidak terjadi penyerbukan silang itu yang harus diupayakan. Pasti ada di teknik-teknik persilangan buatan. Silakan cari aja teknik persilangan buatan. Mudah-mudahan itu bisa dilakukan. Kemudian terkait tadi, memang kita suka sedikit dibingungkan mungkin antara pemuliaan konvensional dengan pemuliaan menggunakan teknik yang baru, molekuler atau bioteknologi. Itu sebenarnya kalau dipahami ya sama, genetikanya sama persis, cuman tadi dalam hal apa Bapak concernnya? Kalau pewarisan sifatnya tadi ya karena kalau pemulihan konvensional berbasis dari persilangan. Jadi yang bisa dikawin-kawinkan. Jadi biasanya harus dari spesies yang sama gitu ya, karena supaya bisa dikawinkan dan menghasilkan keturunan.
Nah, yang jadi masalahnya, yang digabungkan itu kan bukan hanya sifat yang kita inginkan, tapi semua. Semua. Dari induk jantan, induk betina, setengah-setengahnya blok digabungkan. Gitu ya. Padahal yang diinginkan hanya sifat tertentu. Makanya dilakukan seleksi berulang biasanya sampai F7, 7 generasi. Jadi kalau di pemilihan konvensional setelah persilangan, dilanjutkan dengan seleksi sampai 7 generasi. Barulah nanti ada calon paritas baru gitu ya. Nah, kalau dengan bioteknologi ini karena prinsipnya udah bekerjanya pada level gen, pada level DNA. Cuman memang lebih sulit, harus identifikasi dulu karakter ini dikendalikan oleh gen mana, gen itu ada di kromosom keberapa, di bagian mana dan lain sebagainya. Nah, nanti yang dipindahkan ditransformasikan hanya gen-gen tertentu saja tadi. Jadi bukan campuran lagi, tapi lebih spesifik. Hanya saja perlu teknik-teknik tertentu tadi. Nah, sedangkan kalau kultur jaringan itu suatu teknik yang beda lagi, yang lain lagi, yang tujuan utamanya untuk perbanyakan secara cepat, gitu ya, dan true to type. True to type itu sama. Jadi kalau kultur jaringan tujuan utamanya itu seperti perbanyakan klonal istilahnya. Jadi kayak kalau petani itu misalnya kalau punya tanaman singkong, tanaman singkong kita panen, kemudian tanamannya kita potong-potong menjadi 10, maka 10 itu sama kan? Prinsipnya seperti itu. Atau petani mencangkok, kalau kita punya buah yang bagus, kita pengen yang sama, maka tidak ada cara lain dicangkok, jangan dari bijinya. Kalau dari bijinya bisa bahaya, bisa lain sekali karena hasil penyerbukan dengan bunga yang lain. Nah, kalau di sistem jaringan, setiap sel somatik bisa dijadikan individu baru. Jadi perbanyakan pisang, misalnya bibit pisang di Lampung untuk nanam ratusan hektar, nggak bisa nyari hanya dari anakan, nggak mungkin. Nah, itu dibantu dengan teknik jaringan, bisa jutaan bibit dalam waktu yang relatif singkat dan seragam secara genetik. Tapi prinsipnya akan seragam secara genetik karena prinsipnya itu kan hanya dari sel somatik yang secara genetik sama karena hasil perbanyakan secara mitosis ya. Jadi secara genetiknya akan sama. Mungkin itu Pak Nufrianto yang bisa dijawab dengan waktu yang singkat gitu ya. Mudah-mudahan ada penjelasan dari yang dijawab tadi. Iya. Baik, terima kasih Bapak. Sepertinya memang ini aplikasi ya di bidang pemuliaan tanaman luar biasa. Iya. Ini kita masih ada waktu, ada beberapa di sini pertanyaan yang luar biasa. Saya pilih lagi Pak dari Muhammad Mahmudi, SMA Taruna Nala, Jawa Timur, Bapak. Pertanyaannya adalah, pada pewarisan gen sitoplasmik, apakah dimungkinkan dengan teknik fusi protoplasma dan ciri tumbuhan yang bisa ada pewarisan gen sitoplasmik itu seperti apa, Bapak? Ya, Bapak, disilakan. Baik, tadi pewarisan gen sitoplasmik artinya nanti ya kalau gen sitoplasmik itu hanya diwariskan dari maternal ya, dari ibu. Kayak tadi kasus kita manusia itu kalau saya misal mitokondria saya di sel-sel saya itu sama persis dengan mitokondria ibu kandung ya. Tidak ada sama sekali sumbangsih dari ayah. Jadi diwariskannya maternal. Begitu juga untuk kasus gen sitoplasmik lainnya. Contoh gen sitoplasmik di tanaman yang biasa dimanfaatkan adalah untuk mel steril. Jadi ada di sitoplasma itu gen yang bisa mengendalikan supaya jantannya steril. Kan tadi untuk pemuliaan kita butuh supaya tidak menyerbuk sendiri ya. Butuh melakukan kastrasi. Itu pekerjaan yang menyebalkan kalau di industri ya karena bekerjanya untuk banyak gitu. Nah, sehingga diupayakanlah mendapatkan yang tanaman yang mel steril, yang jantannya steril, sehingga nanti tidak perlu kastrasi karena tidak mungkin diserbuki kan si bunga dari individu yang sama karena tadi dia mel steril. Nah, itu digunakan. Jadi
di pemuliaan yang komersial di perusahaan-perusahaan benih yang membuat benih hibrida itu tetua betinanya biasanya yang mengandung atau membawa sifat male steril supaya tidak perlu melakukan kastrasi gitu, sehingga kan tadi dia akan membuat hibrid paritas hibrida itu kan. Kalau bayangin kalau harus mengkastrasi bisa ratusan petani diminta untuk mengkastrasi, dan masalahnya kalau kayak gitu bisa jadi nanti ada bocor-bocor tadi yang tidak rapi, harusnya hampir dibuang, ada yang tertinggal misalnya, nanti bisa mencemari tadi. Bahayanya kalau di kita sih paling ganti rugi ya. Petani-petani kita itu ganti rugi biasanya kalau tidak sesuai dengan kemasan pasti minta ganti rugi. Kalau di Cina beda, ganti untung. Ganti untung. Nah, perusahaan-perusahaan ini kan ada yang jual di sana di Cina benihnya. Itu masalahnya kalau tidak sesuai dengan apa yang disebutkan dalam kemasan, dia minta ganti untung. Ganti untung itu proses dari nanam awal sampai panen harus diganti. Bukan hanya mengganti benihnya, tapi si penjual benih harus membayar pembiayaan dari mulai tanam sampai kalau panen gitu. Jadi akan hati-hati. Nah, saya juga kebetulan konsultan saintifik untuk perusahaan benih, salah satu perusahaan benih, dan sedang mengembangkan juga untuk ke sana, ke Cina dan India, sehingga ya tadi kebetulan keahlian saya itu teknologi haploid, jadi menyiapkan tetua-tetua untuk benih hibridanya, sehingga ya saya pakai keilmuannya dibutuhkan oleh perusahaan benih tersebut dan sesuai gitu. Begitu mungkin Pak Muhammad Mahmudi. Ya, mantap sekali Bapak, sangat detail dan karena Bapak langsung juga terjun di bidang itu ya, jadi betul-betul di lapangan sangat menguasai. Baik, Bapak masih ada waktu berhubung kita untuk sesi tanya jawab ini kita punya sampai 14.55 Bapak, jadi kita lanjutkan saja begitu ya? Boleh. Lewat pun banyak boleh, nggak apa-apa. Oke. Baik, Bapak, di sini ada dua pertanyaan yang saya rasa ini saling keterkaitan. Jadi saya sebutkan dua ini sekaligus dari orang yang berbeda tapi sangat berkaitan. Yang pertama dari Mansalatiga, tapi tidak dijelaskan siapa namanya ya. Tadi Bapak jelaskan bahwa untuk mengetahui anak ini ibunya siapa, begitu cukup mendeteksi gen mitokondria, kan Pak? Nah, kalau kecerdasan anak itu benarkah dari ibu? Nah, itu Pak pertanyaannya. Satu lagi Pak, ini berhubung masih mitokondria, jadi saya sekaliguskan saja dari Ibu Yanti Novera, Mandua, Kota Padang. Beliau menanyakan sejauh mana DNA mitokondria berpengaruh pada sifat keturunan dan barangkali disampaikan contohnya Bapak. Demikian Pak, silakan. Baik, terima kasih. Tadi yang pertama tadi memang untuk gen yang sitoplasmik semua. Pada kasus kita manusia berarti ada di mitokondria. Itu kalau ingin mengecek betul tidaknya ibu di rumah itu sebagai ibu kandung kita, ya cek itunya, karena secara saintifiknya begitu. Mitokondria kita akan sama persis dengan ibu kandung. Akan sama persis dengan ibu kandung, gitu ya. Jadi untuk mengecek betul tidaknya ibu kandung, ya udah gen mitokondria, dua-duanya diperiksa akan membuktikan itu. Tidak ada cara lain, gitu ya. Sedangkan kalau untuk bapak, nah ini kalau bapak ya harusnya misalnya dari golongan darah, gitu ya. Dari golongan darah itu kan udah jelas itu diwariskan dari ayah dan ibu. Jadi jangan sampai misalnya kita itu golongan darahnya apa O, tapi salah satu ayah atau ibu golongan darahnya AB, bahkan kita anak pungut. Gitu ya. Nah, ini terutama penting bagi kita yang muslim, terutama bagi wanita, itu untuk menentukan wali ya. Kan bisa jadi yang di rumah itu belum memberitahu nih Anda dipelihara dari bayi gitu. Belum memberitahu bahwa ayahnya Anda itu ini sebenarnya. Nah, itu ada bagusnya tuh sebelum nikah harus tahu persis orang tua Anda itu yang laki-laki siapa. Ya, karena ini kaitannya dengan syariat Islam ya. Siapa sebagai wali kan harus bapak secara biologis kan.
nggak boleh yang hanya ngaku sebagai orang tua atau yang memelihara kita. Jadi harus sampai tahu, karena ini sah tidaknya pernikahan kita tentukan dari wali juga salah satunya, gitu ya, terutama bagi. Makanya harus tadi. Nah, kalau terkait kecerdasan apakah dari ibu atau ayah? Kalau saya sendiri yang menjawab dari ayah dong. Kan kalau biasanya kalau anak itu pinter kan siapa dulu dong bapaknya? Wow, kan gitu. Tapi kalau kenakalan cenderung itu dari ibu karena suka pertanyaan siapa sih ibunya? Betul, Kok betul, anak itu nakal amat gitu. Seolah-olah di masyarakat begitu kan. Yang benernya bagaimana ya sebenarnya tadi apalagi kecerdasan itu pasti bukan hanya 1-2 gen gitu ya. Dan itu ya kemungkinan besar sebagian besar sebenarnya pasti yang terkait dengan inti. Tapi tidak menutup kemungkinan ada support dari gen yang ada di sitoplasma gitu ya. Jadi kalau itu ya beberapa penelitian ada yang bukti bahwa ada yang dikenali dari inti umumnya ya dari inti. Kalau dari inti berarti kan dari dua-duanya ya dari ayah dan ibu gitu ya supaya adil nih jadi ayah dan ibu aja deh jawabannya dari ayah dan ibu karena dianggap gen inti gitu ya. Kemudian terkait DNA mitokondria contohnya apa yang tadi kalau kalau di tumbuhan tadi contoh dia misalnya tentang mel steril dan itu dimanfaatkan sekali ada beberapa karakter yang dimanfaatkan dan memang itu dikendalikan oleh gen yang ada di sitoplasma. Nah di manusia apa? Nah saya sendiri belum pernah sengaja mencari apakah ada sifat-sifat tertentu yang dibawa oleh gen atau DNA yang ada di mitokondria karena pada prinsipnya kalau DNA itu DNA organel seperti mitokondria sebenarnya lebih untuk mensupport dirinya mitokondrianya gitu ya lebih lebih utamanya untuk mitokondrianya jadi pastinya lebih untuk mensupport bagaimana memanen energi hayati kalau pada di mitokondria kita karena misalnya tugas utama dari mitokondria adalah pemanenan energi hayati proses respirasi di sana gitu ya. Saya sendiri belum pernah sengaja mencari apakah ada karena tadi ya khawatir ada muncul sifat-sifat tertentu yang nanti malah jadi bahan guyonan atau ledek-ledekan. Ya, Kalau betul, misalnya betul. ada penyakit. Nah, tapi kalau yang di kromosom X, nah X dengan Y pasti kan banyak kan di X. Karena X lebih besar ya. Kalau Y itu lebih pendek. Sehingga banyak sekali penyakit yang terpaut kromosom X itu hampir umumnya diwariskan lewat kromosom X. Dari siapa kalau anak laki-laki? Nggak ada cara lain, dari ibu. Jadi hati-hati tuh kalau penyakit, apalagi penyakit itu ada di kromosom X, pada anak laki-laki itu bisa dipastikan diwariskannya dari ibu. Nggak mungkin kan yang terpautnya kromosom X kemudian dari ayah, nggak mungkin ayah memberi kromosomnya kromosom Y, kromosom X dari ibu, sehingga cenderung dan itu banyak itu udah sekitar hampir 60 atau bahkan 100 penyakit pada manusia berada pada kromosom X. Jadi kalau pada laki-laki X itu nggak mungkin dari ayah, pasti dari ibu gitu, pasti dari ibu. Jadi lebih berpeluang tadi, makanya bisa jadi tuh dari kecerdasan dari ayah, aku aja dari ayah. Oke, itu bisa bisa Ya. bisa di googling nanti apakah ada gen mitokondria untuk yang di manusia gitu ya, yang sudah dipelajari. Nanti bisa dilihat. Baik itu Ya. Baik Bapak, terima kasih. itu ada yang raise hand tuh, Bu. Oh iya, sebetulnya Bapak tadi Banyak tuh nggak ya? dia tadi di chat disampaikan untuk pertanyaan itu di chat saja dan ini juga sudah banyak sebetulnya ingin bertanya ini saya bingung memilihnya tapi juga sayangnya waktu ya Bapak tinggal beberapa 1 menit lagi bahkan jadi saya ingatkan saja kepada Bapak Ibu khawatir nanti barangkali jaringannya ada yang putus nyambung untuk dapat sertifikat, Bapak Ibu pastikan isi link absennya yang sudah dicantumkan di chat ya Bapak Ibu.
Jadi silakan pastikan isi daftar hadirnya agar sertifikat Bapak Ibu bisa kami kirim via email yang sudah Bapak Ibu cantumkan ketika daftar. Bapak sayangnya waktunya sudah ini ya Pak, Baik. 14.55. Baik, kalau saya bisa siap 1 jam lagi pun. Iya, betul. Asal jangan sampai akhir mau sholat asar. Ya, ini Selama masih ada boleh. pertanyaannya sangat banyak sekali, tapi sayang waktu dan luar biasa ini. Jadi barangkali mohon maaf untuk Bapak Ibu yang apabila pertanyaannya belum tersampaikan dan ditanyakan langsung kepada Bapak Ence, kepada Pak Ence. Nanti dijawab oleh Ketua Pusidioma. Ya, boleh nanti Bapak Ibu barangkali bisa disampaikan ke media sosialnya IPB barangkali begitu ya. Karena waktu sayangnya, jadi kita harus sudahi untuk materi kita hari ini. Terima kasih kepada Bapak yang sudah menyampaikan terkait materi dasar pewarisan sifat, begitu Pak. Luar biasa antusiasnya, dan perlu saya informasikan untuk di pendaftaran ini pada kegiatan hari ini Bapak di grup itu ada sekitar 604 orang. Luar biasa, tapi barangkali jaringan dan sebagainya yang hadir di Zoom pada saat ini dengan kondisi keluar masuk begitu ya Pak, ada sekitar 418 peserta gitu, luar biasa, berarti antusias sekali. Bahkan pertanyaannya pun sangat banyak. Begitu. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, barangkali itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih kepada Bapak sekali lagi yang sudah menyempatkan waktunya di balik kesibukan di IPB University dan juga di Unhan ya Pak. Tapi sudah menyempatkan waktunya bersama-sama berbagi dengan kita semuanya, baik di sini barangkali ada yang Bapak Ibu guru atau tadi ada mungkin yang calon-calon petani modern begitu ya, dari yang kalangan umum, dan sangat luar biasa antusiasnya. Baik Bapak Ibu, kami sampaikan juga sebelumnya ucapan terima kasih kepada KPMB atau Komunitas Pendidik Madrasah Berbagi yang hari ini sudah menyiapkan Zoom untuk kita semua ya, luar biasa ya, sehingga dapat berjalan dan berbagi ilmu. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak dan hadirin semuanya untuk mengakhiri kegiatan hari ini agar lebih berkah, lebih bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Bapak Iskandar Mubarok, SPD IMPD dari MAN 5 Cirebon. Kepada Bapak disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Intan dan Bapak Dr. Insinyur Ence atas ilmunya. Marilah kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita peroleh bermanfaat untuk kita semua dan anak-anak kita semua, terutama siswa kita baik di SMA maupun di madrasah aliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il afat وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على كل درجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا ولمن أحسن إلينا ولكبرنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. ربنا آتنا
Baik, terima kasih Bapak Iskandar yang sudah memimpin doa untuk kita semua agar mudah-mudahan ilmu yang dibagikan oleh Pak Ence insya Allah bermanfaat ya dan berkah untuk kita semuanya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin yang sudah hadir pada webinar siang ini, mohon maaf. Dan insya Allah ini merupakan webinar berseri begitu ya, akan berkelanjutan dan ini baru seri 1. Jadi mohon Bapak Ibu nantikan untuk seri berikutnya yang akan diselenggarakan oleh IPB University dan juga Pusi Bioma. Juga kami tidak lupa sampaikan sebelum ditutup kepada panitia yang terlibat pada kesempatan kali ini, karena ini seri dan barangkali nanti di pertemuan berikutnya akan ada pergantian panitia atau bisa saja sama. Jadi kami ucapkan terima kasih secara khusus kepada Ibu Tania dari Fusi Bioma MAN 9 Jakarta, kemudian Bu Husnia dari MAN Riyadatul Talabah Rembang, Pak Hendra dari KPMB, kemudian ada Bu Dwi dari MAN 9 Jakarta, kemudian ada Pak Abdi dari Tangerang, dan tentunya dari panitia IPB yang sudah memfasilitasi kita semua untuk bertemu dengan Pak Ence ya Bapak, Pak Jepri begitu. Baik hadirin sekalian, demikian yang dapat kita sama-sama laksanakan pada webinar siang ini. Jangan lupa untuk mengunjungi sosial medianya IPB di Biologi IPB. Kemudian di situ nanti ada linknya di web juga, Bapak Ibu boleh bisa downloadnya selain dari link yang sudah dibagikan. Bapak Ibu juga bisa download linknya materi di link websitenya IPB. Begitu Bapak Ibu. Sekian untuk webinar kali ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak secara khusus Pak Ence ya. Bapak, Ibu guru, dan rekan-rekan semuanya, mungkin itu saja. Sebelum saya tutup, karena tadi dibuka dengan pantun, izinkan saya tutup juga dengan pantun. Buah jeruk, buah kemiri, sop buah enak pakai selasi. Webinar usai kita akhiri, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai bertemu di webinar-webinar yang akan datang. Terima kasih. Semoga sehat selalu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Oke, makasih Bapak Ibu semua, khususnya panitia. Terima kasih Pak Ence. Iya, Terima kasih Pak Ence. Ya, baik. Terima kasih Pak. Enggak, makasih semuanya. Nuwun. Saya langsung izin ya, Bapak Ibu semuanya. Ya Saya Bapak, langsung terima izin. kasih. Terima kasih Selamat semuanya. bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak. Terima kasih Pak. Bapak Ibu panitia terima kasih semuanya ya. Sama-sama Bu Tania, sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Masih awam. Ya, Neng Intan luar biasa. Keren. Terima kasih Ibu bimbingannya semuanya. Bapak Ibu. Keren pantunnya. Khas Batam. Ya betul. Tapi belum logat Batam. Logatnya masih logat Sunda saya Pak. Mas Jepri terima kasih Mas Jepri. Terima kasih ya. Ya, oke. Sama-sama. Mohon Izin pamit keluar. ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih Terima semuanya. kasih. Saya Makasih, mohon maaf Pak. juga. Ya. Ya, terima kasih ya semua. atas Sama-sama. didikannya. Kang Hendra boleh di stop recordnya. Mohon izin undur diri Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum.